Hari ini kita akan tadarus. Ya. Saya tidak akan berceramah, jadi kita akan tadarus Al-Quran, kita akan mengkaji Al-Quran. Kaitannya dengan ayat-ayat puasa dan ayat-ayat yang kaitannya dengan bulan Ramadan. Dan kita akan belajar apa kata Allah tentang ayat puasa, apa kata Allah ayat yang kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi kita akan melihat dari source aslinya, yaitu Al-Quran. Karena ketika kita belajar, kita harus tahu sumbernya itu dari mana. Qurankah, hadiskah, atau pendapat para ulama. Itu beda-beda source ya. Nah, karena ini bukan ceramah, jadi silahkan sebelah kiri dan kanan ini ada Quran terjemahan. Tolong bisa dibagikan. Yang tidak kebagian, silakan buka Al-Qur'annya, aplikasi Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah, ayat 183 sampai ayat 187. Biasanya ketika kita belajar ayat yang kaitannya dengan bulan puasa, ayat yang dibacakan selalu sama ya. Selalu sama. Dan hari ini kita akan belajar bukan hanya satu ayat, tapi kita akan belajar insya Allah 1, 2, 3, 4, sampai 5 ayat. Minimal sampai 4 ayat ya. Karena bagian penghujung itu sebenarnya yang menarik. Saya yakin bapak-bapak akan suka nih ayat ke 187-nya. Ya. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Kewajiban puasa ini apakah kewajiban umatnya Nabi Muhammad saja? Umat sebelumnya sudah diwajibkan? Ya, sudah diwajibkan. Tujuannya sama enggak? Tujuannya apa? Takwa. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad itu juga muslim. Umatnya Nabi Isa itu muslim. Umatnya Nabi Musa yang berpegang kepada Taurat itu juga muslim. Muslim itu apa? Ya. Orang yang berserah diri kepada Allah itu muslim. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat korelasinya ya. Ini penting. Puasa, goalnya takwa. Berarti ada korelasi dong antara puasa dan takwa ini. Kira-kira korelasinya apa? Saya tidak akan menjelaskan definisi takwa ya. Karena sudah dijelaskan ya. Sama kajian di subuh, kajian tarawih sudah dijelaskan takwa itu apa. Saya sampaikan saja. Takwa itu adalah kesadaran di dalam hati kita tentang Allah. Takwa apa? Kesadaran di dalam hati kita tentang Allah. Oke. Nah, sekarang kita lihat dengan puasa. Ketika puasa siang hari seperti ini, perut kita sudah mulai berbunyi nggak? Sudah. Mendorong kepada kita untuk makan dan minum nggak? Ya. Artinya apa? Tubuh kita, perut kita mendorong kepada kita untuk tidak patuh terhadap aturan. Udah makan saja, udah lapar. Udah minum saja, udah haus nih. Jadi tubuh kita mendorong kepada kita untuk tidak patuh kepada Allah. Kemudian kita punya hati. Ya. Terus hati kita ada kesadaran nih tentang Allah. Allah kira-kira kalau saya makan atau saya minum, Allah suka atau tidak ya? Oh, Allah tidak suka. Kemudian akhirnya apa? Hati kita karena sadar tentang Allah, akhirnya mendorong tubuh ini, memanage tubuh ini supaya apa? Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan antara suami dan istri sampai maghrib.
Maka pada saat itu kita sudah takwa belum? Ini masih ada yang ngangguk-ngangguk, masih ada yang geleng-geleng. Sudah takwa atau belum? Sudah. Sederhana ternyata ya, takwa itu. Jadi kemampuan hati kita menghadirkan Allah di dalam hati, kemudian keputusan-keputusan yang kita buat berdasarkan Allah ridho atau tidak, Allah happy atau tidak, maka itu sudah takwa. Jadi anak kecil, yang dulu kita kecil dulu, takut terhadap hukumannya Allah, nanti saya dimasukkan neraka nih. Maka itu sudah takwa belum? Sudah sebenarnya. Karena takwa itu ketika kita belajar itu kan abstrak ya. Maka terjemahannya sederhananya seperti itu. Ya, oke. Udah, kita sudah takwa nih. Nah, ketika kita berjalan sehari, apakah takwa itu bisa permanen di dalam hati kita nggak? Tidak. Maka supaya bisa permanen dibutuhkan waktu. Waktunya berapa lama? Trainingnya selama 1 bulan. Supaya apa? Efeknya permanen di dalam hati kita. Ya. Kalau misalnya, kalau saya sakit atau dalam perjalanan misalnya, gimana? Saya kasih logika gini ya. Seorang security akan menjadi security yang baik kalau ikut training 1 bulan. Kemudian dia 2 minggu ikut training itu dengan serius. 2 minggu berikutnya dia nggak ikut karena dia sakit. Kira-kira training ini akan memberikan impact yang optimal nggak buat security itu? Tidak. Kalau mau jadi security yang baik, maka harus diganti di bulan yang lain. Bisa dipahami? Oke. Ramadan, puasa akan memiliki impact ketakwaan jika 1 bulan penuh. Kalau tidak 1 bulan, impact-nya tidak akan permanen. Maka ayat 184 ya, ayyamam ma'dudat, beberapa hari saja. Jadi ini bercerita tentang siapa sebenarnya? Umat-umat sebelumnya. Belum diwajibkan 1 bulan, belum. Umat sebelumnya itu beberapa hari saja. Aturannya seperti apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti di hari yang lain. Karena penting tuh. Ya. Dan bagi siapa yang berat menjalankannya, berarti karena sakit yang permanen atau melahirkan atau menyusui, tidak bisa mengganti, maka membayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan orang miskin 1 hari. Ya, oke. Namun siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, artinya apa? Kalau mau memberikan lebih dari 1 orang, boleh saja. Oke. Maka itu lebih baik baginya. Puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi jangan mentang-mentang fidyah boleh, terus kita punya duit, udah gak usah puasa, mending kasih makan orang miskin saja. Jadi kalau manajernya MNC atau RCTI GTV, saya yakin bisa bayar fidyah setiap hari itu. Tapi kata Allah apa? Puasa itu lebih baik dibanding fidyah itu. Buat kamu yang sehat. Ya. Jadi pilihannya yang paling optimal apa? Puasa. Oke, kita lanjut 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, ini sudah ganti topik. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apakah sekaligus? Sekaligus enggak? Ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Ini maksudnya apa nih? Belum ada kesepakatan. Harus ada musyawarah dulu. Sekali turun atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur.
diturunkannya ke dunia. Ketika diturunkan ke Lauh Mahfuz, sekali nggak? Sekali. Ya, berarti dua makna ya. Oke. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berarti bulan Ramadan bulan apa berarti? Bulan Al-Quran. Yang kita selebrasikan hari ini, selama bulan Ramadan ini, adalah selebrasi kita atas turunnya Al-Quran. Berarti Al-Quran ini luar biasa nggak? Luar biasa. Sekarang umat Islam baca Al-Quran nggak? Bulan Ramadan? Iya. Saya datang sebelum jamaah tadi datang, banyak yang sudah tadarus Al-Quran. Bagus nggak? Bagus. Al-Quran itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul nggak? Ya. Nah, saya jelaskan mukjizat dulu. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul sebelumnya sudah menerima mukjizat nggak? Ya. Kita ambil contoh Nabi Musa. Mukjizatnya apa? Salah satunya saja. Apa? Tongkat. Ketika tongkat Nabi Musa dipukulkan di dekat lautan, maka lautan itu terbelah menjadi dua. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa melewati lautan itu. Terus tiba-tiba Fir'aun sama pasukannya ngelihat, kok bisa melewati lautan? Ngikut tuh. Terus Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di ujung, kemudian Nabi Musa memukulkan kembali. Dan Fir'aun yang masih ada di tengah-tengah dan pasukannya digulung oleh ombak itu. Jadi almarhum ya. Jadi almarhum. Nah sekarang ini. Bayangkan ya. Diri kita menjadi umatnya Nabi Musa dan ada pada saat itu. Ketika kita melihat tongkat dipukulkan kemudian lautan terbelah. Kiri dan kanannya adalah lautan, tengah-tengahnya kosong. Pada saat itu kita yakin nggak bahwa itu adalah mukjizat? Ya, gampang yakinnya. Karena apa? Karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bayangkan ya, ini bayangkan kalau kita ada di situ. Artinya apa? Kita tahu bahwa itu mukjizat. Kita akan kagum dengan mukjizat itu. Syaratnya adalah kita mendekat dan melihat. Jadi syaratnya sederhana ya. Mendekat dan melihat, kemudian kita fokus dengan hal itu. Oke. Terus kita ada pada masa itu, kemudian kita punya anak, kita punya cucu. Terus cucu kita lahir, kemudian kita ceritakan kepada cucu kita tentang kejadian laut yang dibelah itu. Pertama kali dia mendengar cerita itu, dia akan kagum nggak? Kagum. Setiap bulan kita ceritakan. Ada waktu kosong kita ceritakan lagi sama dia. Setelah 15 tahun kemudian, setelah 17 tahun kemudian, cucu kita datang kepada kita sudah jadi remaja. Terus cucu kita bilang gini, "Wah, kakek pasti cerita air lagi nih, air laut lagi. Bosan kali kek." Nah, pertanyaan saya, kenapa cucu kita bosan? Karena dia tidak melihat langsung mukjizat itu. Jadi dia hanya mendengar saja. Dia tidak merasakan. Impact-nya akan besar nggak buat dia? Tidak. Ya cuma mendengar saja kok. Jadi hanya just story saja. Nah, sekarang kita balik lagi. Nabi Musa, mukjizat dan pesannya berbeda nggak? Berbeda. Mukjizatnya tongkat, pesannya ada di mana? Dalam kitabnya yaitu Taurat. Sekarang era Nabi Muhammad. Mukjizat dan pesannya jadi satu nggak? Jadi satu. Apa itu? Al-Quran. Ini loh. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Menjadi satu kesatuan. Sekarang berikutnya gini. Tadi syarat untuk mengagumi mukjizat adalah kita mendekat dan fokus.
Bulan Ramadan ini kita mendekat nggak dengan Quran? Fokus nggak terhadap Al-Quran? Merasakan mujizat nggak? Tadi mendekat sama fokus sudah dijawab. Merasakan mujizat nggak? Oke, saya jelaskan ini. Hudal linnas, menjadi petunjuk untuk manusia. Ya, itu ayat masih yang sama. Menjadi petunjuk untuk manusia. Ketika kita membaca Al-Quran, kita menghatamkan setiap hari 1 juz, selama Ramadan 30 juz. Kalau hanya membaca Arabnya saja, kira-kira bisa menjadi petunjuk nggak? Bisa menjadi petunjuk nggak? Nah, udah mulai geleng-geleng nih. Udah mulai geleng-geleng. Berarti bagus tuh. Dan kita menerima sebuah culture bahwa baca nggak paham itu it's okay. Bertahun-tahun. Baca Ramadan, hatam, nggak paham. Kemudian kita merasa sudah menjadi muslim yang taat, muslim yang baik. Seperti itu Islamnya kita sekarang? Dijawab dengan jujur, bulan puasa jujur loh. Loh Ustadz, Pak katanya kan alif lam mim itu bukan 1 huruf, kan ada hadisnya. Itu 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti 3 huruf, berarti saya sudah dapat 30 kebaikan. Nggak apa-apa, baca nggak paham, karena kita sudah mendapatkan kebaikan tuh. Saya baca hadis yang sama, saya akan ungkapkan sebuah pertanyaan. Mungkin nggak Rasulullah mendorong umat Islam membaca tapi nggak paham? Tolong dijawab. Mungkin nggak Nabi Muhammad mendorong umat Islam baca tapi nggak paham? Tidak mungkin. Artinya apa? Tadi kan saya menjelaskan ya, mana Quran, mana hadis, mana penterjemahan atau penafsiran terhadap Quran dan terhadap hadis itu beda hal. Seringkali kan kita mendapat penjelasan, nggak apa-apa, nggak paham, dapat pahala kok. Saya hanya mengungkapkan dengan satu pertanyaan saja, merubah paradigma kita nggak? Akan menjadi hudal linnas nggak? Menjadi petunjuk buat manusia nggak? Kalau kita hanya sekedar baca Arabnya saja. Kalau Umar bin Khattab baca, kalau Abu Bakar baca, Ali baca, kira-kira langsung paham isinya nggak? Paham, karena mereka orang Arab. Kita orang apa? Indonesia 100% asli. Kira-kira kalau baca Arabnya ini ngerti nggak? Ada perintah di situ, ada larangan di situ. Itu petunjuk loh. Kata Al-Quran, kalau terjadi hutang piutang di antara kamu secara tidak tunai, itu Al-Baqarah ayat 282 yang paling panjang, maka tuliskanlah. Kira-kira Pak, Bu, kalau teman kita ngutang, kira-kira suruh nulis nggak? Tidak. Terus habis itu mau nagih, galakan dia. Bermasalah akhirnya. Yang salah kira-kira siapa? Kita. Allah sudah memberikan perintah, kalau ngutang dituliskan. Itu petunjuk kan? Petunjuknya kita baca, tapi kita tidak laksanain. Berarti yang salah siapa? Kita tidak paham tentang petunjuknya. Sama kalau presiden kirim surat kepada kita happy gitu. Kemudian kita baca, taruh di tempat yang tinggi. Besoknya kita baca lagi suratnya, taruh tempat yang paling tinggi, di atas lemari kan biasanya. Terus presidennya datang kepada kita. Wah, kita senang sekali didatangi presiden. Gimana surat udah terima? Sudah, Pak. Udah dibaca? Sudah, setiap hari saya baca. Syukur, bagus. Sudah dikerjain. Apanya ya Pak? Loh, kan ada perintahnya di dalam surat itu. Oh, saya baca Pak. Tapi saya belum kerjain. Kira-kira kita salah nggak? Kira-kira presidennya kecewa nggak? Kecewa. Saya sedang bercerita tentang apa? Saya bukan bercerita tentang presiden. Saya bercerita tentang Allah dan kita.
Nih bulan puasa, bulannya Al-Quran. Fahami, laksanain. Dengan tingkat kesadaran. Oke. Habis itu, karena itu, saya langsung baca terjemahan. Siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Jadi kewajibannya sekarang menjadi kewajiban muslim. Jadi 1 bulan. Ya, menjadi 1 bulan. Dan siapa yang sakit dan dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Kalau umat sebelumnya, umat Bani Israel, orang Yahudi itu cuma 3 hari saja puasanya. Islam, umatnya Nabi Muhammad 1 bulan. Lebih sulit nggak? Lebih sulit dibandingkan mereka. Dibandingkan umat sebelumnya. Terus habis itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Loh, kita puasanya udah jadi 1 bulan, Allah mengatakan Allah menghendaki kemudahan untukmu dan tidak menghendaki kesulitan untukmu. Ada yang aneh nggak? Ya, ada. Apa? Karena saya menerjemahkan Quran itu tidak sesuai dengan bahasa Arab. Di situ tidak dikatakan lakum, tapi apa itu? Bikum, ya. Nah, yuridullahu bikumul yusra, bukan lam ya. Kalau lam itu terjemahannya untukmu. Kalau bikum, terjemahannya apa? Ya, dengan atau karena. Ya, sekarang kita baca dengan terjemahan itu ya. Jadi belajar bahasa Arab nahwunya sedikit ya. Allah menghendaki kemudahan dengan kamu atau karena kamu, dan Allah tidak menghendaki kesulitan karena kamu. Maksudnya apa? Kita mendapatkan training di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran selama 30 hari intens, maka itu akan memberikan impact yang baik buat kehidupan di dunia ini. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan gara-gara kita tidak dengan Al-Quran. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, maka akan memberikan petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Karena tidak disebutkan di sini hudal lil mu'minin, tapi hudal linnas. Jadi Al-Qur'an itu ditujukan untuk siapa? Manusia, bukan hanya untuk muslim. Loh, kok seperti itu konsepnya? Karena seluruh umat manusia yang hidup ini adalah hambanya Allah semuanya. Baik dia dilahirkan dari orang yang Kristen, orang yang Hindu, orang yang Buddha, semua adalah hambanya Allah. Mereka akan menempuh jalan untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya. Maka tugas itu dibebankan kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, diteruskan kepada umatnya. Termasuk kita enggak? Ya. Kita berpikir kita Ramadan itu ya kita beribadah buat kita saja. Ternyata kita belajar dari ayat ini, impact-nya harus ke seluruh hudal linnas. Jadi gunakan power kita, gunakan kedudukan kita, energi kita untuk bisa jadi jalan orang menemukan Allah. Bisa difahami sampai di sini? Oke, terus. Hendaklah kamu cukupkan bilangannya. Disebutkan lagi, cukupkan bilangan. Artinya apa? Penting, jangan sampai kurang. Ya. Dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi nanti bulan Syawal kita diminta untuk mengagungkan Allah. Takbir kan? Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena kita sudah mendapatkan trainingnya selama 1 bulan penuh. Kemudian, dan agar kamu bersyukur. Bersyukur itu berarti menggunakan Al-Qur'annya. Ya.
Oke, saya nggak jelaskan kata bersyukurnya di sini. Kita lompat saja. 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, terus Allah mengatakan, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah mengabulkan doa enggak? Allah dekat enggak? Dekat. Ada syaratnya enggak doa dikabulkan? Ada yang geleng-geleng, ada yang nganggu-nganggu. Syaratnya apa? Ya tinggal baca bagian setelahnya. Enaknya belajar Quran urut itu. Jadi nggak usah pakai source yang lain gitu ya. Lihat urutannya. Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Perintah Allah ada di mana? Perintah Allah ada di mana? Di mana? Di Al-Quran. Tinggal lihat bagian sebelumnya. Ayat 185. Ada di dalam Al-Quran perintahnya. Jelas? Oke, saya berikan ilustrasi gini. Ketika kita berbicara, atasan kita berbicara dengan kita, maka cenderung kita mendekat atau menjauh? Mendekat. Ya. Kita cenderung mendekat. Sebuah bentuk pembicaraan atau conversation itu tidak bisa satu arah, tapi harus dua arah ya. Harus ada dua arah. Maka setelah kita mendengarkan, maka kita berbicara. Benar nggak seperti ini? Oke. Ayat 185, Allah sedang berbicara dengan kita melalui Al-Quran. Ketika kita membaca, ketika kita mempelajari, berarti kita mendekat dengan Allah. Benar? Kemudian 186, kita sekarang gilirannya sedang berbicara, bermohon kepada Allah dalam doa kita. Allah mendekat kepada kita. Subhanallah ya. Kita mendekat kepada Allah dan Allah mendekat kepada kita. Terjadinya di mana? Kapan? Di bulan Ramadan. Kita baca Quran, kita mendekat kepada Allah, kemudian kita berdoa. Maka Allah kabulkan, Allah mendekat kepada kita. Yang menjadi problem adalah seringkali kita berdoa, seakan-akan kita berbicara seperti ini. Ya Allah, diam dulu ya Allah. Aku mau berdoa nih. Terjadi nggak pada kehidupan kita? Baca Qur'annya tidak, merespon perintah Allah tidak, kemudian kita sudah menengadahkan tangan kita. Kira-kira sopan nggak? Sopan apa tidak? Tidak. Jadi paham ya kenapa doa kita kadang tidak dikabulkan? Satu, tidak merespon. Yang kedua, kita itu nggak sopan. Saya berikan ilustrasi lagi. Ketika kita datang ke ibu kita sudah punya keinginan nih. Kita datang ke ibu kita, terus ibu kita bilang gini, "Nak, coba duduk dulu. Ibu mau ngomong atau ayah mau ngomong." Terus ibu kita, ayah kita ngomong, bla 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 gini-gini. Ibu punya rencana, ayah punya rencana buat kamu. Ini ibu punya uang sekian, ayah punya uang sekian. Ini buat biaya kamu, ini segala macam. Setelah kita mendengarkan itu semuanya, terus sekarang giliran kamu nak untuk kamu ngobrol, kamu ngomong. Kadangkala keinginan kita sudah berubah ketika kita mendengarkan ayah dan ibu kita berbicara. Benar nggak? Kadang kita nggak jadi minta. Benar nggak? Maka ketika kita mendengarkan Al-Quran, Allah sedang berbicara kepada kita sudah punya keinginan-keinginan itu, kadang rencana Allah di dalam Al-Quran itu sudah jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita minta. Dan merubah apa permintaan kita. Dan doa-doa di dalam Al-Quran itu doa yang lebih baik dibandingkan permintaan-permintaan kita. Benar atau enggak? Iya. Gimana kita tahu bahwa itu adalah doa kalau kita nggak tahu terjemahannya? Jadi selama bulan Ramadan, doa Nabi dan Rasul itu ada di Al-Quran. Tinggal kita aminkan. Ya Allah, amin ya Allah. Saya pengen doa yang seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Padahal habis membangun Ka'bah loh, bukan Masjid Raudatul Jannah RCTI atau MNC Studio ini.
Bukan Masjid Istiqlal, bukan. Tapi apa? Masjidil Haram. Terus Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Kalau kita bangun masjid, wah pasti diterima amal ibadah saya. Tapi Nabi Ibrahim apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Kita tuh sangat yakin. Tapi Nabi Ibrahim, kerendahan hatiannya luar biasa ya. Itu kita bisa temui di Al-Quran. Kalau kita baca surat terjemahan Al-Baqarah udah ketemu. Habis itu Nabi Ibrahim beristighfar kepada Allah. Habis bangun Ka'bah. Istighfar. Emang dosanya apa? Dosanya apa? Kira-kira dosanya apa? Kok beristighfar, minta ampun kepada Allah? Levelnya Nabi Ibrahim beda sama level kita. Kalau kita butuh dosa dulu, melakukan kesalahan, baru istighfar. Nabi Ibrahim melakukan kebaikan, istighfar. Beda kelas. Ya. Nah itu kan kita bisa tahu apa? Dari mana? Ya baca terjemahannya. Loh Ustaz, katanya kalau terjemahan saja bisa salah nanti. Kalau di level entry level, boleh baca terjemahan. Saja, ya. Tahap awal. Saya juga sama dengan teman-teman semuanya. Saya juga tenaga profesional. Nggak punya banyak waktu untuk belajar. Tapi saya sempatkan belajar setiap hari tentang Al-Quran. Dari 2013. Belajarnya urut. Nggak lompat-lompat. Makanya saya sajikan dengan metode yang tidak lompat-lompat. Kalau lompat-lompat harus baca semuanya, hatam semuanya, baru bisa lompat-lompat kan. Kutip ayat ini, kutip surat ini, ambil ini. Itu jauh lebih sulit untuk kita belajarnya sebenarnya. Belajarnya enak yang urut seperti ini ya. Kelihatan korelasinya. Oke. Oh, sorry, nambah 5 menit. Udah? Nah, 187. Saya recap kembali 183. Puasa akan takwa. Ya. Ramadan diisi dengan Al-Quran dan pemahamannya. Maka kamu bisa mendekat dengan Allah. Kamu akan merasakan Allah dekat dengan kamu. Goal utamanya kan itu. Namun seringkali di bulan puasa kita fokusnya apa? Oh ini membatalkan, ini enggak membatalkan. Oh nanti kalau saya berdarah kira-kira berkurang enggak pahalanya? Oh kalau saya melakukan ini kumur-kumur ketelan gimana Ustadz? Kita fokus kepada aturan-aturan, kita lupa kepada goal utamanya. Goal utamanya bukan aturan. Goal utamanya apa? Takwa. Kendali diri kita di dalam hati kita tentang Allah akan ikut aturan itu. Bukan tentang aturannya loh. Tapi goalnya itu takwa. Ini beda loh. Ya. Seringkali kita fokus kepada aturan ya. Ustadz kalau subuh saya bangun, gimana tuh? Saya masih minum. Kira-kira masih puasa atau tidak? Nah seringkali kan pertanyaan seperti itu. Dibahas nggak yang saya baca? Saya baca semuanya tadi ya, urut ya. Dibahas tentang itu nggak? Tidak. Yang poin utamanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Penting nggak untuk kita belajar aturan-aturan? Iya penting, tapi jangan sampai menghilangkan fokus utama. Baru 187. Nih, dengarkan baik-baik ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini sebenarnya kajiannya lebih dewasa. Yang sudah berkeluarga bisa acungkan tangan. Jangan-jangan saya salah target nanti. Ngaku. Jujur ya. Buat ibu-ibunya yang sudah bersuami, wah sedikit. Ya mudah-mudahan ketemu jodohnya lah ya. Oke. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu pada malam hari puasa. Berarti dibolehkan ya? Malam hari bercampur. Rafath, saya terjemahkan ya. Rafath itu adalah preambul sebelum hubungan suami istri. Sampai menuju ke utamanya. Saya tidak perlu jelaskan detailnya ya, utamanya seperti apa. Jadi preambul sampai utama. Itu diizinkan. Kapan?
habis maghrib. Tapi berbukalah dengan yang manis ya tetap ya. Jangan berbuka dengan itu. Ya. Mereka adalah pakaian bagimu. Keindahan bahasa Al-Quran. Kamu adalah pakaian bagi mereka. Yang dewasa, paham kan ini? Paham? Nggak perlu dijelaskan? Oke, saya lanjut. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Jadi orang Islam pada saat itu ketika berpuasa, mereka berpandangan seperti umat Bani Israel, Yahudi. Tidak makan dan tidak minum sampai malam hari, ya, dan tidak melakukan hubungan juga suami istri. Jadi ketika Muslim pada saat itu melakukan, mereka ada perasaan bersalah, padahal aturannya belum. Maka aturannya sekarang boleh. Rasa bersalah kamu itu Allah maafkan. Ya. Terus berikutnya. Maka sekarang, ya, washrobu, perintahnya. Maka bercampurlah sekarang. Jadi perintah nggak? Jadi perintah atau enggak nih? Jadi perintah apa enggak nih? Belum sepakat. Jadi perintah atau tidak? Saya kerasin malah nggak jawab. Saya lembutin jawab. Jadi perintah ya. Kalau perintah dilaksanakan jadi petunjuk ya. Kalau tidak melaksanakan, nyesel dosa kan. Ya. Oke. Kadang kita berpikir bulan puasa adalah bulan suci. Kita fokus ibadah saja. Kita fokus ibadah. Jangan minta yang gituan. 187 diperintahkan malah. Tapi maghrib sampai subuh. Nah, sekarang kita lihat korelasinya ya. Kita lihat sekarang korelasinya. Tadi takwa, ya, puasa untuk takwa. Ramadan dengan Quran. Maka Allah dekat dengan kamu. Ya. Terus berikutnya kamu harus dekat dengan pasanganmu ketika malam hari di bulan Ramadan. Wujud ketakwaan itu starting point-nya kamu dekat dengan pasanganmu. Bukankah begitu banyak permasalahan yang muncul ketika ada permasalahan di masalah suami istri di atas ranjang? Akan meng-create problem berikutnya. Terjadi nggak? Ketika tidak harmonis suami istri akan membuat masalah buat anaknya nggak? Ketakwaan itu kamu mulai dengan pasangan terdekatmu. Allah tahu tentang hal itu. Jadi ibu, kalau suaminya minta malam hari, ditolak atau diterima? Iya, oke. Sudah belajar ayatnya ya. Oke. Nah kita paham ya ternyata ya. Ketakwaan, puasa, takwa. Takwa adalah kehadiran di dalam hati ini, kesadaran tentang Allah. Bahwa Allah meliputi segalanya, betul. Namun kadang kesadaran diri kita tentang Allah yang tidak ada. Maka di bulan puasa ini, kita dilatih, di-training selama 30 hari. Trainingnya supaya kita bisa merasakan dengan Quran. Maka kamu akan merasakan. Habis itu kamu dekat dengan pasanganmu. Apakah boleh selama sebulan Ramadan? Boleh, namun ada yang tidak diperbolehkan. Pada saat kapan? Ketika iktikaf. Jadi saya kasih PR ya, baca terjemahan berikutnya. Ketika beriktikaf, kamu bersepakat suami istri iktikaf di masjid, yang perempuan kan di belakang misalnya, terus tiba-tiba malam-malam, "Mah, pulang yuk." Maka itu tidak diizinkan. Jelas? Oke. Cukup. Ya, sudah panduannya Ramadan, jelas ya? 183 dan 180 sampai 187. Baru step berikutnya adalah implementasi kamu training itu ada di ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dan jangan kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim. Percuma kamu mendapatkan training. Outputnya harusnya kamu jangan makan harta orang lain dengan zalim. Mengajarkan kejujuran buat kita. Bisa dikorupsi? Bukan harta saya. Bukan hak saya. Saya nggak mau ambil.
Tapi sudah biasa, biarin yang biasa, saya enggak. Dari mana trainingnya? Ramadan, Quran. Yang mendrive saya, yang memberikan petunjuk pada saya. Allah ridho atau enggak? Allah happy atau tidak? Maka ketakwaan jadi muncul kan, jadi permanen. Terus sebelumnya belajarnya tinggal dibaca sebelumnya tentang kisos. Kadang kan ditolak kisosnya ya, tidak sesuai dengan HAM. Coba lihat kasusnya Sambo kemarin. Ya. Kalau TV berita breaking news setiap hari tuh sidangnya. Kira-kira keadilan buat orang tua almarhum Joshua apa? Dari hasil wawancaranya apa? Keadilannya adalah hukuman mati buat tersangka. Berarti itu kisos nggak? Kisos. Kita tolak kisosnya, tapi keadilan karena hukum kisosnya diterima. Kan aneh kan? Baru nanti kita belajar yang lain-lain. The whole Al-Quran Ramadan kita. Termasuk nanti poligami. Nanti ketemu di surat An-Nisa tuh. Kadang dipotong poligaminya ayatnya, fangkihu, maka nikahilah 2, 3, atau 4 perempuan. Nggak dibaca bagian sebelumnya. Ternyata bagian sebelumnya adalah memelihara anak yatim. Anak cewek dipelihara di rumah, dirawat, besar, jadi ABG, cantik, menarik. Kemudian kita pengen mengawininya, supaya hartanya juga bisa gabung dengan kita. Kaya nih anak yatim ini. Maka itu hukumannya berat, dosanya besar. Maka ada resiko lain yang lebih ringan, menikahi wanita lain saja, 2 atau 3 atau 4. Kita sudah praktek kawininnya 2, 3, 4. Melihara anak yatimnya? Kagak. Baca surat An-Nisa'nya juga enggak, tapi sudah praktek. Kita harus selesaikan Al-Quran. Yang menjadi sebuah tragedi buat umat Islam adalah kita baca tapi kita tidak paham. Kita harus menjadi umat yang cerdas. Umat yang cerdas itu apa? Umat yang mengerti yang dibaca. Mulainya dari mana? Silahkan Bapak Ibu sekalian bikin program. Ramadan ini saya pengen menjadi seorang yang ahli surat Al-Fatihah saja. Silahkan, boleh. Saya mau jadi ahli Al-Ikhlas. Surat An-Nas, boleh. Masa tiap Ramadan gak paham-paham juga? Terlaluan gak? Terlaluan. Saya tidak akan menghibur Bapak Ibu sekalian, gak apa-apa, gak paham, gak apa-apa, gak paham. Tidak. Saya lebih baik menyinggung Bapak Ibu sekalian untuk mendorong lebih maju lagi. Sudah, stop. Sekarang saya mau mengerti apa yang saya baca. Ketika sholat di belakang imam, sholat taraweh, mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh imam, saya paham apa yang dibaca oleh imam. Allah memerintahkan ini pada saya. Kita punya tugas kemanusiaan untuk seluruh umat manusia. Oke, cukup. Ternyata lebihnya banyak. Maaf. Mudah-mudahan tersinggung ya. Karena saya berharap tersinggung supaya merubah behaviornya, habitnya. Kalau yang sudah, maka dalami lagi. Ya, dalami lagi. Saya yang sudah belajar bertahun-tahun, ketika mendalami sebuah surat lagi atau ayat yang saya sudah tahu, ternyata ada ilmu lagi. Seumur hidup kita memahami Al-Quran, itu hanya setetes saja dari lautan ilmunya Allah. Jadi kita tidak akan sombong jadinya kan. Oke. Cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kalau buat saya pribadi itu sangat membantu banget untuk mengisi keimanan diri sendiri juga, karena buat kami nih, buat saya terutama yang pekerja terutama di MNC Group ini mendapatkan masukan-masukan dan mendapatkan arahan dari Ustadz Khairul Anam ini benar-benar sangat-sangat, karena waktu yang begitu banyak untuk bekerja ini disisihkan untuk kajian ini gitu. Jadi yang saya dapat itu pertama itu adalah
kita sebagai manusia itu juga tidak hanya bisa jangan sampai hanya membaca Al-Quran saja di bulan puasa ini, karena di bulan puasa ini juga, di bulan Ramadan ini tuh kesempatan adalah bukan salah satu ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita sebagai umat Islam sendiri jangan hanya bisa membaca tapi juga mengerti isi Al-Quran, karena banyak petunjuk dan banyak perintah Allah yang kita sendiri pun jarang banget mengetahui, karena harus hanya bisa membacanya aja gitu. Kalau untuk saya pribadi itu sangat-sangat mudah ya, karena penyampaiannya itu sangat lugas, dan kayaknya tuh sama-sama pekerja profesional di kita itu udah pas banget itu, karena simple dan masuk gitu. Ya itu baik lagi ke poin yang tadi itu ya, yaitu kita sebagai umat Islam jangan hanya bisa membaca Al-Quran, dan jangan hanya merasa kita sudah cukup baca apa sudah cukup gitu. Ternyata kita sendiri itu harus mengerti isi Al-Quran sendiri.